Korea gaji 15 juta cukup ijazah SD. Jepang gaji 20 juta cukup ijazah SD. Di negara tercinta kita gaji 3,2 juta. Persyaratan: ijazah S14 Pro Max berpenampilan begal, bisa menjinakkan naga. Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Ayo kita diskusi. Apa yang pemirsa tangkap dari video tadi? Ini teh maksudnya bukan mau membedakan gaji ya, tapi lebih ke betapa susahnya nyari kerja di Indonesia. Sebenarnya apa sih masalahnya? Penyebab utama di Indonesia tuh susah nyari kerja. Udah mah susah, banyak juga persyaratannya. Belum sekarang persaingannya bukan lagi cuman sama yang ikut tes seleksi, tapi saingan juga sama yang punya orang dalam dan juga uang. Berat atuh ya. Kita yang orang biasa cuma modal niat bisa apa? Saya juga ngerasain. Makanya itu, pilih sekalian nekat kerja ke luar negeri. Nggak banyak persyaratan, yang penting niat kuat sama sehat badan. Ditambah juga, di Korea sendiri nilai mata uangnya lebih tinggi. Makanya kalau dirupiahkan bisa sampai belasan atau puluhan juta. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama supir taksi di Korea. Beliau tanya, kenapa kok mau kerja di Korea? Padahal Korea ini tuh negaranya kecil, Indonesia tuh negara besar. Nah, saya juga bertanya-tanya, kenapa kunaon lowongan kerja di Indonesia itu sedikit? Setelah nyoba riset, ternyata kebanyakan orang Indonesia itu orientasi tujuannya adalah jadi pekerja. Sedangkan di negeri kita tercinta, mereka para pemilik industri atau usaha, konglomerat atau bos-bos besar itu kebanyakan malah orang luar, orang pendatang. Bukannya kita yang asli pribumi. Nah, makanya gimana tuh? Kalau warga negaranya banyak, terus lowongan atau lapangan kerja terbatas. Beda dengan Korea. Sebagai yang pernah kerja di sini, saya dapat banyak hal dan ini bisa dibagiin juga. Pertama, orang Korea itu kebanyakan orientasi tujuan mereka adalah jadi bos atau pemilik usaha. Ekspektasi mereka itu tinggi, target pendidikan dan ilmu mereka juga tinggi. Jelas tujuannya biar bisa menciptakan lapangan kerja di negara mereka sendiri. Banyak pisan industri atau pabrik di Korea, bahkan Korea sendiri sempat kekurangan atau krisis tenaga kerja. Terus pinternya, mereka itu bikin sistem ketenaga kerjaan kerjasama antar negara. Orang asing yang dijadiin pekerja bawahan, terus yang jadi atasannya orang Korea sendiri. Jadi kalau di sini itu saking banyaknya lowongan, justru pabrik yang nyari dan butuh banget pekerja. Karena di sini yang kesusahannya itu justru pemilik industri atau usaha. Jadi mereka juga nggak peduli tuh soal syarat yang macam-macam. Yang penting dapat yang niat kerja aja udah cukup. Yang kedua, mereka juga jadinya punya karakter loyal sama karyawan. Jarang pisan ada PHK. Kalau yang masuk non pengalaman, atasan juga bakal ngajarin pelan-pelan dari awal sampai bisa. Dan mereka juga bakal pertahanin karyawan lama. Mereka anggapnya itu aset, sampai bisa disuruh ganti visa khusus biar bisa terus kerja di situ. Dan di sini tuh rata-rata banyak industri skala kecil dengan karyawan cuma belasan atau puluhan. Contohnya di pabrik saya kerja ini ya, jumlah pekerjanya cuma 17 orang. Masing-masing itu biasa pegang satu mesin. Beda jauh sama Indonesia. Satu industri atau pabrik karyawannya bisa sampai ribuan orang. Pemilik usaha juga mana peduli ya. Mau PHK pekerjanya sebanyak apapun itu, bisa dapat gantinya cepat. Buka lowongan yang daftar juga banyak. Beres. Dan alasan utama kenapa ada banyak persyaratan buat kerja adalah tadi. Yang melamar kerja aja banyak, pasti yang dicari adalah yang terbaik dong. Niat aja nggak cukup, punya skill atau kemampuan lebih yang diutamakan. Nggak mungkin juga semua pelamar diterima. Sekarang kerja di rumah makan aja di Indonesia minimal lulusan SMA. Syarat umur aja harus 25 tahun ke bawah. Kalau di Korea, umur 40-60-an aja masih bisa diterima kerja di pabrik loh. Di sini juga ada Joshi, umurnya 56 tahun. Beliau masih kuat kerja di umur segitu. Dan tenaganya kayak anak muda banget. Menurut saya, kalau pengen cari kerja di Indonesia itu jadi mudah, harus diperbanyak lapangan kerjanya ya. Sama halnya kayak Korea. Hayo dari sekarang diniatin buat bisa punya usaha sendiri ya. Sok, saya juga pengen dengar pendapat dari Saderek Sadaya gimana. Tulis opininya di kolom komentar ya. Terus buat yang pengen tahu informasi seputar kerja di Korea, bisa tonton VT yang udah saya posting sebelumnya. Hijidei, jangan lupa like dan follow akun TikTok saya. Bisa disimpan juga videonya kalau bermanfaat. Hatur nuhun kamsahamnida, sampai jumpa di video selanjutnya.